Udah muncul ya? Udah. Oke, kita langsung mulai saja untuk yang pertama ini di nomor 8. Untuk nomor 8 ini gitu ya, bersinggungan dengan arah gitu ya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu. Seorang pramuka melaksanakan kegiatan susur jejak dalam acara jambore, berjalan dari titik X ke timur sejauh 1 km, lalu 2 km ke arah utara, 1 km ke timur, 1 km ke arah utara, 1 km ke arah timur, dan terakhir 1 km ke arah utara hingga titik Y. Jarak X dan ke Y adalah, nah sekarang kita perlu gambar terlebih dahulu untuk arah mata anginnya. Nah, kalau kita punya arah mata angin gitu ya, atas itu kan utara, yang bawah itu selatan, kemudian untuk kanan itu timur, gitu ya. Untuk kiri itu barat. Nah, sekarang kita gambar masing-masing yang diketahuinya. Yang pertama, X sejauh 1 km ya ke timur. Nah, berarti timur kan ke arah kanan. Berarti kita namain di sini titik X, Ya. gitu ya. Ke arah timur berarti ke kanan 1. Nah, berarti kalau selanjutnya ke arah utara berarti kemana? Ke atas. Betul. Berarti kita gambar ke atas sejauh 2 km. Nah, berarti ke atas kita tulis ini 2, gitu ya. Kemudian ke timur lagi. Ke timur berarti ke kanan. Ke 1 km. Kemudian ke arah utara lagi, gitu ya. Ke arah utaranya itu 1 km. Kemudian ke arah timur lagi 1 km. Dan terakhir ke utara 1 km. Nah, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita coba perhatikan. Kalau misalkan arah eh, X ke Y ini gimana caranya? Nah, kita harus pakai titik bantu dulu. Nah, karena yang ditanyakan itu X ke Y, berarti dia tarik titik X ke Y. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini yang dicarinya yang warna merah. Nah, kemudian kita tarik garis bantu ke bawah, gitu ya. Nah, di sini misalkan titik Z. Nah, karena ini tariknya dari Y ke titik Z ini tegak lurus, gitu ya, garis lurus. Nah, ini berarti tegak lurus dengan posisi si X, gitu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih X ke Z itu berapa. Berarti kita lihat. Nah, dari X ke titik yang ini, 1. Dari sini, dari titik yang orange ke yang, bentar saya ganti warna lain, ke warna hijau itu 1. Dari hijau ke warna, misalkan saya kasih titik warna ungu. Warna ungu itu 1 juga gitu kan. Nah, berarti X ke Z berapa? Berarti X ke Z-nya itu 3 gitu kan. Nah, sekarang untuk Z ke Y-nya gimana? Nah, kita juga kasih tanda titik lagi. Berarti ke sini. Ini kan 2 ya, segaris dengan 2. 2, berarti yang ini 1. Nah, berarti Y ke Z-nya adalah 4 karena 1 tambah 1 tambah 2. Sedangkan untuk X ke Z 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kita bisa gunakan apa? Gunakan konsep Pitagoras. Karena yang di depan apa namanya? Siku-siku itu miringnya. Berarti sama saya ditulis ini miring, miring. Nah, berarti yang ditanyakan kan miringnya X ke Y. Berarti kita bisa gunakan Pitagoras. Oke, berarti
pertanyaannya mencari XY. XY itu miringnya, berarti menjumlahkan dua sisi lainnya. XZ kuadrat ditambah ZY kuadrat. Berarti XZ-nya itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Di akar, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, kemudian di akar. 9 ditambah 16 itu 25. Akar dari 25 itu 5. Berarti titik X ke Y itu 5. Udah deh jadi jawabannya yang D. Gimana? Nomor 8 Oh, bisa dipahami? bisa Kak, bisa Kak. Oke. Nah, Kak, berarti sebetulnya Kak, Kak, Pitagoras Pitagoras itu kalau sisi miring itu berarti tambah ya? betul. Kalau misalkan nyari XZ atau YZ itu mengurangi miring dengan salah satu sisinya. Misalkan nyari XZ berarti XY kuadrat dikurangi YZ kuadrat. Kalau nyari YZ berarti XY kuadrat dikurangi XZ kuadrat. Saya tulis ya rumusnya. Berarti kalau mencari X, Dikurangi X Z ya, Kak. betul. Oke, Kak. Nah, tapi ini kan apa namanya berhubungan dengan Pitagoras. Kalau misalkan kakak tahu triple Pitagoras bisa lebih cepat, gak perlu dihitung. Tapi harus hafal. Nah, kalau nggak hafal, gunakan konsep ini. Jadi bebas. Tapi kenapa mengetahui Ya. triple Pitagoras ini menguntungkan? Karena memang apa namanya bisa cara cepat. Cara cepatnya misal gini, saya punya sisi satu itu 6, sisi yang kedua itu 8, sisi yang ketiga berapa? Nah, itu tuh kelipatan dari 3, 4, 5 kan 6 itu 3 kali 2, 8 itu 4 kali 2. Oh, berarti sisi satunya lagi 5 dikalikan 2, 10 kayak gitu. Jadi kalau tahu triple Pythagoras bisa lebih cepat. Kayak ini kan ini 3 Oke, 4 berarti jawabannya 5 kayak gitu. oke, 7 Kak. kemudian ada 24, 25. Kemudian ada 8, 15 sama 17. Nah, ini triple Pythagoras yang bisa kakak ingat gitu ya. Oke. Kalau kakak nama lengkapnya kakak apa? Ini akar ya, Kak. Berarti ini akar ya, Kak. Ini akar-akarnya kan berarti akar Pitagoras. Mm-mm, betul. Oke, Oke, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. bisa Kak, bisa Kak. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Ada jika mata uang logam homogen dilempar bersamaan, maka peluang munculnya minimal dua sisi gambar. Nah, kalau uang logam kan yang bisa muncul itu kalau nggak angka ya gambar kan. Nah, berarti kita list dulu. Eh, ada tiga dilempar. Nah, satu koin itu ya bisa angka, bisa gambar. Nah, berarti kalau dua koin ini angka gambar, yang ini juga sama angka gambar. Kalau tiga koin berarti angka gambar, angka gambar lagi. Ini juga sama angka gambar, ini angka gambar. Nah, kemudian karena ini ngomongin peluang, peluang itu rumusnya apa? Peluang itu rumusnya PA, peluang kejadian A sama dengan NA gitu ya. Jumlah apa namanya? Yang muncul di kejadian A gitu ya. Per NS, ruang sampelnya. Nah, ruang sampel itu apa?
hal yang mungkin muncul gitu ya, banyaknya yang mungkin muncul. Contoh di sini gitu ya, NS-nya itu berapa? NS-nya itu 8. Kenapa 8 gitu ya? Jumlah ruang sampelnya kenapa 8? Karena kita tulis ya di sini bisa angka semua tiga-tiganya jadi AAA gitu ya. Kemudian bisa angkanya 2 baru gambar. Kemudian bisa angka gambar angka 3 berarti ada 4 lagi, ada 5 sampai 8. Jadi ada 8 kemungkinan apa ya, kejadian yang muncul. Kenapa ini jadi 8? Harusnya 6 dulu. Nah, kemudian kalau misalkan eh, kejadiannya kayak gimana? Nah, kejadiannya sesuai dari soalnya. Di soalnya apa pertanyaannya? Peluang munculnya minimal dua sisi gambar. Kak, kak, bener, kak. Itu masih belum paham cara itu, kak. Apa ngedata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu gimana? Oke. Nah, misal gini. eh saya punya koin. Koin, satu koin doang. Saya lempar. Yang mungkin muncul, kalau nggak angka, ya gambar kan? Ya, Nah, berarti ruang sampelnya cuman ada dua, angka dan gambar. Kalau misalkan dua koin, saya lempar bareng. Bisa angka-angka yang muncul tuh, dua-duanya angka. Bisa dua-duanya gambar, bisa angka satunya lagi gambar, atau gambar yang satunya lagi angka. Ya enggak? ya, Jadi oke, bisa kak. 4 ruang sampelnya. Nah, kemudian kalau 3, gitu ya, bisa ketiganya angka, bisa ketiganya gambar, gitu ya, atau bisa 2 angka Ya, satu gambar, bisa 2 gambar satu angka, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau saya coba draft, gitu ya, saya coba list apa saja yang mungkin, ada 8, bisa angkanya 3 kali yang pertama, bisa angka-angka gambar yang kedua, bisa angka gambar angka yang ketiga, dan seterusnya yang saya tulis draft di sini. Nah, kemudian kalau di sini pertanyaannya dua sisi gambar minimal, nah berarti saya tulis nih NA-nya siapa aja. NA-nya itu ya ada gambar gambar angka gitu ya. Kemudian bisa eh oh dari atas dulu deh. Bentar, saya hapus. Saya coba lingkarin aja ya. Bentar. Saya coba lingkarin dengan warna merah yang ada gambarnya 2. Berarti ini saya merahin. Kemudian yang mana lagi? Yang gambarnya 3 kali saya merahin. Kemudian yang mana lagi? Yang gambar-gambar angka, gitu kan? Terus atau yang ini. Kebayang nggak? Bingung nggak? Kenapa dilingkarin yang itu? peluangnya kayak Ngeliat siapa aja yang mungkin muncul. Bingung nggak kenapa milihnya ya, yang itu? Atau bisa paham? nggak kan karena emang 3 kan, kak. Iya, karena minimal Jadi dari 3 kali dicari peluang-peluang masing-masing. betul. Jadi kan di sini dua sisi gambar. Jadi tulis yang G-nya ada 2 atau G-nya ada 3. Jadi kalau ditulis itu A, G, G, angka gambar-gambar, atau G, A, G, gambar, angka gambar gitu kan ya. Atau gambar, gambar,
angka, gitu kan. Terakhir gambar, 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 gitu kan ya. Karena minimal 2 gambarnya, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya peluangnya. Kalau peluang itu tadi rumusnya si banyak kejadian dibagi banyak sampel. Berarti kita substitusikan NA-nya berapa? Berarti NA-nya ada 4. Gitu kan ya. Ini kejadiannya bukan NA berarti yang ini. Bentar. Saya list ini itu kejadian A. Kalau NA-nya itu banyaknya, berarti angkanya ini ya kejadian gitu ya. Ini NA-nya, yang bawah NS. Berarti peluangnya gimana? Peluang kejadian A sama dengan 4, 8. Gitu aja. Jawabannya langsung ada yang C. Kebayang nggak? Oke. Oh, berarti tinggal dicari. Oh, berarti tinggal cari nama NS-nya aja kayak. Mm-mm. Yang penting tahu nih Oke. yang mana sampelnya, yang mana kejadiannya. Nah, kalau cara matematisnya, banyaknya kejadian itu 2, bukan kejadian, banyaknya ruang sampel itu 2 pangkat N. Gitu ya. Nah, di sini kan koinnya itu 3, berarti 2 pangkat 3. Ini khusus koin ya. Kenapa 2 pangkat N? Karena kan 2 itu ya angka atau kalau nggak angka ya gambar, makanya 2. N itu banyaknya koinnya. 2 pangkat 3 kan 8. Gitu ya. Oke, oke, Kak. Ya. Siap. Berarti nomor 9 udah bisa dipahami ya. Kita next ke nomor 10. Nomor 10 itu merasionalkan. Ya. Merasionalkan pecahan tersebut. Nah, kalau saya sebelum bahas soal ya, kalau saya punya akar 18, ini disebutnya akarnya bukan akar murni. Kenapa bukan akar murni? Karena di dalam akarnya kita bisa pecah. Pecah gimana Kak gitu ya maksudnya? Karena 18 itu 9 kali 2. Ya kan? 18 itu 9 kali 2. Nah, sekarang 9 itu kuadrat dari 3. 3 pangkat 2 kan? Berarti si 9-nya bisa keluar jadi 3. Sedangkan sisanya akar 2. Nah, jadi ini tuh akarnya bukan murni karena campuran. Kebayang nggak? Nah, Kak, itu 18 itu dari mana? Ini contoh, saya lagi ngomongin suatu Oke. angka. Kenapa saya bahas ini? Karena gitu ya, nomor 10 ini berhubungan dengan akar campuran kayak gitu. Di sini kan ada 20 sama 12. Nah, itu bukan akar murni karena bisa dipecah. Nah, makanya tadi saya bahas 18. Gitu. Kita kerjakan dulu ya. Kita kerjakan. Di sini ada akar 5 ditambah akar 3. Nah, ini akar murni 5 dan 3 ini karena nggak bisa dikeluarin. Nah, sedangkan akar 20 ini bisa kita keluarkan. 20 sama 12 ini kita bisa keluarkan. Kenapa bisa dikeluarkan? Karena 20 dan 12 ini gitu ya. Perkalian dari 4. Kita tulis lagi akar 5 dan akar 3. Yang bawah kita ganti. 20 itu 4 kali 5. 4 kali 5. Oke. Yang 12 itu 4 kali 3. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Nah, 4 ini kan kuadrat sempurna ya, 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 ini bisa Iya. keluar gitu ya. Jadi, saya tulis 5 plus akar 3. Yang sebelah sini, kalau mau ditulis jalannya boleh. Biar
biar kelihatan kenapa bisa keluar, boleh saya jadikan 2 pangkat 2 kali 5. Yang ini 2 pangkat 2 kali 3 gitu kan ya. Nah, berarti si 2 pangkat 2 ini keluar. Jadi apa? Jadi 2. Berarti yang atas tetap 5. Yang ini 3-nya tetap. Di sini jadi 2. Sisanya ini 5. Yang sebelah sini 2 akar 3. Sampai sini bisa diikuti? Bentar, Kak. 2 kali 5. Jadi dua 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 pangkat duanya itu kan keluar Kak. Hmm, Dua pangkat dua keluar. Itu 2 pangkat 2 itu dari 4 ya Kak ya. betul. Nah pas di nah pas dikeluarin kan jadi 2 akar 5 sama 2 akar 3 tambah 2 akar 3 kan Kak. Nah itu Betul. pangkat 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 duanya kemana Kak? Kan akar 4 itu berapa? 2 kan? Makanya keluarnya 2 Iya. gitu. Oke. Oke oke oke. Gitu. Karena kan kalau akar nggak ada tulisan apa-apa, dia itu akar pangkat 2. Makanya si duanya hilang jadi 2 aja keluarnya. Kayak Oke Kak. 25. 25 kan 5 pangkat 2. Kalau diakarkan berarti jadi 5-nya aja. Oh iya ya. Oh oke oke oke, Kak. Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita gunakan sifat asosiatif gitu ya, mengelompokkan. Berarti ya, ini sama-sama ada duanya, duanya dikeluarkan, sisanya ini akar 5, yang sebelah sini sisanya akar 3. Kebayang? Kan ini 2 akar 5 tambah 2 akar 3, duanya saya keluarin. Berarti 5 oke. Berarti 5 tambah 3 ya Kak. Heeh. Karena ini kan, ini kalau dikalikan kan Oke. hasilnya yang atas kan? Oke oke. 2 kali akar 5, 2 Iya. kali akar 3 yang atas. Makanya saya keluarin aja. Kenapa saya keluarin? Biar bisa dicoret sama yang atas. Nah, yang ini dicoret, yang ini dicoret. Karena sama. Berarti sisanya 1/2. Jawabannya yang D. Kebayang nggak? Berarti yang 5 5 akar 5 akar 3 semua di ini ya Kak, di apa dicoret aja ya? Mm-mm, karena sama gitu ya. Apa namanya? Sama-sama satu lah gitu. Ibaratnya kamu punya akar 5, dibagi dengan akar 5 ya satu kan. Gitu ya. Makanya dicoret. Ya, oke oke. Oke, Kak. Oke. Kita next ya nomor 11. Oke, nomor 11. Sebentar. Nomor 11 ini ada mencari faktor atau di persamaan kuadrat itu mencari akar-akarnya lah ya, difaktorin. Nah, gimana caranya? Kita coba yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini gitu ya, kita analisis dulu. X kuadrat tambah 5x min 6. Nah, saya ingatkan kembali untuk memfaktorkan itu harus tahu dulu A, B, C-nya. A-nya itu 1, yang di depan X kuadrat, B-nya itu 5, yang di depan X, C-nya itu yang sendirian, min 6, konstanta gitu ya C itu. Nah, cara mencari faktornya gimana? Nah, caranya adalah M kali N gitu ya. Kita nggak tahu nih angkanya M itu sebagai angka 1, N itu sebagai angka 2. Dikalikan itu adalah A, sebentar, A kali C. Nah, berarti A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Min 6. Berarti A kali C itu min 6. Sekarang ada 2 angka, dijumlahin itu sama dengan B. B-nya berapa? B-nya itu 5.
Nah, gimana cara memfaktorkannya? Oke, nah sekarang perhatikan. Ada dua angka yang dikalikan itu jadi min 6, dijumlahkan itu jadi 5. Berarti kita harus cari dulu nih. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Dua Coba. kali tiga kan kak? Betul, 2 kali 3. Ada lagi nggak? Atau iya. Ada ya, 6 kali 1. Dua ini ya? Iya, enam kali satu. Iya nggak? 6 kali 1 kan 6, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang dijumlahkan jadi 5, gitu kan. Nah, kalau negatif 6, berarti salah satunya harus negatif, ya nggak? Ya, Nah, misalkan yang bawah ini negatifnya yang 1, yang atas yang min 3, gitu kan. Nah, sekarang 2 ditambah min 3, ya min 1. Salah dong, bukan 5. Sekarang 6 ditambah min 1, hasilnya 5. Berarti yang lima. dipilih 6 sama 1. Berarti faktornya gimana? Faktornya itu, sebentar. Faktornya itu berarti X plus 6. Yang satunya lagi adalah X min 1. Jadi faktornya ini. Benar gak yang satu jawabannya X plus 6 sama X min 1? Salah ya? Berarti nomor 1 salah. Sekarang yang kedua. Oke, sebelum lanjut ke yang kedua, ngerti nggak cara maktorin yang pertama? Bentar kak. X. Itu X tambah 6 dari mana kak? Sama X min satunya? Apa Oke. apa karena 6 apa karena 6 kurang satu tuh 5, makanya maka eh makanya limanya itu pemfaktorannya itu 6,1 6 kurang satu gitu. Atau gimana? Nah, betul. Konsepnya mencari faktor itu, kita nyari dua angka yang dikalikan jadi min 6, tapi dijumlahkan jadi 5. Kita nyari nih, berapa angka yang dikalikan jadi min 6? Kan ada dua pilihan, 2 sama 3 atau 6 kali 1. Gitu kan ya. Nah, tapi ada syarat lanjutan. Dijumlahin itu harus sama dengan 5. Maka yang dipilihnya 6 sama 1, bukan 2 dan 3 gitu. Nah, Oke kak. sekarang yang minusnya yang mana? Yang minusnya yang 1. Karena dijumlahin harus 5. Kalau yang minusnya min 6 gitu ya, salah karena dijumlahkan jadi min 5 gitu. Makanya faktornya adalah X plus 6 sama X min 1 gitu. Bisa dipahami? Bisa, bisa kak. Oke, nah kita lanjut. Caranya masih sama, tapi ada perbedaan sedikit. Nah, di sini ada 2x kuadrat, gitu ya, ditambah x min 6. Nah, sekarang beda nih. Kalau tadi A-nya 1, karena di depan x kuadratnya 1. Kalau di sini A-nya 2. B-nya berapa? B-nya 1. Di depan x-nya kan nggak ada tuh, jadi 1. C-nya berapa? C-nya min 6 juga. Nah, sekarang M kali N-nya adalah A kali C. Berarti 2 kali min 6, min 12. Nah, kemudian yang kedua, dijumlahkan itu harus sama dengan berapa? Dijumlahkan itu harus sama dengan B-nya. B-nya berapa? 1. Sekarang 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3. Oke, 4 kali 3 ada lagi nggak? 12 kali 1 gitu ya? Atau 6 kali 2. Nah, perhatikan sekarang. 6 kali 2, 6 kali 2 bisa kak, iya. Ya, betul. Nah, sekarang perhatikan.
dijumlahkan harus 1. Berarti yang dipilih kira-kira yang mana? Empat, 4 kali min 3 kali ya kayak. Betul. 4 kali min 3. Kenapa? Karena kan salah satunya harus negatif. Berarti yang negatif si 3-nya. Udah. Nah, tapi hati-hati di sini. Ada hal Oke kak. yang berbeda jika A-nya bukan 1. Kenapa? Faktornya ini berbeda sedikit. Di sini 2X. Gitu ya. Jadi AX yang sebelah sini per A. Ininya 2. Nah, sekarang yang bisa dibagi 2 4. Berarti 4 yang di sini. Ini X. Nah, positif kan? Plus. Yang sebelah sini negatif. Negatif. Berarti jawabannya berapa? 2X min 3 sama X plus 2. Karena 4 dibagi 2 itu 2 ya. Berarti yang kedua benar nggak jawabannya? Bener ya kak ya? Betul. Iya bener kak. Sekarang yang ketiga. Bener bener kak. Bener, bener kak, bener kak. Itu nyari 2x3-nya. Nyari 2x min 3 itu dari mana kak? Sama nyari x tambah 4 per itu dari mana ya? Oke. Nah, Itu kalau aku bingung nyusunnya gimana. oke. Nah, di sini untuk yang A-nya 1 masih aman. Yang satunya X, yang satunya X. Tinggal masukin faktornya 6 sama min 1. Bisa skip. Tapi kalau misalkan A-nya bukan 1, nah ini harus diperhatikan. Cara penulisan untuk faktornya itu AX titik-titik yang sebelah sininya X per A. Ininya positif atau negatifnya sesuaikan dengan faktornya. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A-nya 2. Berarti masukin 2X. Nah, yang sebelah sininya X. Di bawahnya per 2. Nah, sekarang faktor yang diambilnya itu 4 sama 3. Nah, kan yang bisa dibagi sama 2, 4. Makanya saya tulis 4-nya yang di bagian per 2. Nah, 4-nya positif, berarti tulis positif 4 per 2. Yang sebelah 2X ini kita masukin min 3. Kenapa? Karena dia kan nggak bisa dibagi 2. Biar di sebelah yang 2X aja. Makanya jawabannya 2X min 3 sama X plus 4 per 2. Gitu. Berarti Emang empatnya masukin empatnya karena positif aja ya kak ya? karena bisa dibagi 2 sih. Lebih tepatnya bukan positif. Oke, oke, oh iya, oke, oke kak. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini A-nya 3. Nah, konsepnya sama kayak yang tadi caranya. Cuman bedanya di sini A-nya 3. Berarti di sini 3X kuadrat ditambah 5X min 12. Berarti A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12. Berarti M kali N, kita percepat aja, A kali C, berarti min 36. M tambah N, berarti B, B-nya 5. Sekarang 36 itu berapa kali berapa? 36 itu 6 kali 6 atau 9 kali 4. Ya enggak? Ntar kak 36, ya 6 kali 6. Terus, ya kak. Nah, yang dipilih yang mana? Yang 9 sama 4. Karena dijumlahin harus positif 5. Yang minusnya yang mana? Yang 4-nya. Oke, sekarang faktornya gimana? Yang sebelah sini 3X, gitu kan ya? Yang sebelah sini X per 3. Nah, sekarang berarti yang di per 3 ini yang dimasukinnya 9. Karena 9 bisa dibagi 3. Yang sini yang dimasukinnya 4. Jangan lupa yang 9 itu positif, yang 4 itu negatif. Jadi jawabannya 3X min 4 sama X plus 3. Karena 9 dibagi 3 itu 3 ya.
Berarti yang ketiga itu betul. Gimana? Bisa dipahami? Ya, Kak. Bisa Kak, bisa Kak. Oke. Next yang terakhir. Yang terakhir ini istimewa ya. Yang keempat, X kuadrat min 25. Nah, 25 ini adalah angka kuadrat sempurna, yaitu kita bisa tulis X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat gitu ya, kita bisa tulis A min B, A plus B. Kalau nggak percaya, kalikan pelangi aja. Hasilnya pasti A kuadrat min B kuadrat. Kan ini A kali A kuadrat. Min B kali A, min AB. Terus sekarang yang B-nya. B kali B berarti B kuadrat. Yang sebelah sini jadi min AB plus AB lagi. Berarti jadi kan sisanya A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti kita bisa tulis X min 5 sama X plus 5. Ini ya, diingat aja ya, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, caranya adalah A min B, A plus B. Nah, jawabannya adalah X min 5, X plus 5. Di sini berarti salah. Yang keempat salah. Jawabannya adalah 2 dan 3. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Bisa dipahami untuk nomor 11? Bisa Kak, bisa Kak. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 3 itu mau nggak mau kita harus coba kalikan manual secara kali pelangi. Oke, nah sebelum kita lanjut untuk nomor 12, ini karena waktunya 1 menit lagi, saya stop share dulu. Oke. Nah, silakan masuk ke link yang sama ya, saya end meeting, kemudian nanti kakak masuk ke link yang tadi.